Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Haji gimana kabarnya? Alhamdulillah doanya Alhamdulillah baik. baik. Kita sudah berada di vilanya Bu Haji nih. Bu Haji ini kan yang mendesain ya, yang membuat gua Al-Quran di Cinangneng Tenjolaya. Apa sih niat Bu Haji, visi misinya membangun gua tersebut Bu Haji? Silakan Bu Haji jelaskan. Iya, awalnya dari keprihatinan. Dari keprihatinan sekarang itu banyak Al-Quran yang sudah tidak otentik lagi. Jadi sudah kadang-kadang banyak yang dirubah-rubah oleh hamba-hamba Allah yang kurang bertanggung jawab untuk merusak atau mengini Al-Quran. Tapi berhari-hari waktu itu belum jadi milik kita tanahnya di situ. Nah, di dalam pemikiran kita itu masa depan generasi kita bagaimana? Sedangkan Al-Quran itu benar-benar mukjizat dan itu sangat otentik dari sejak belum terjadinya kehidupan alam semesta sampai nanti akhir zaman. Itu ada semuanya di dalam Al-Quran dan itu pedoman bagi yang meyakini ya, gitu. Dan itu tidak bisa diragukan lagi kalau menurut pemikiran saya itu. Saya sangat percaya itu karena memang saya beragama Islam. Nah, dalam suatu tidur itu berturut-turut gawe gua gitu. Artinya apa tuh Bu Haji? Bikinlah gua. Oh, jadi dari mimpi Bu Haji. Gua iya. Oh, subhanallah. Bikinlah gua itu tanah kon gawe gua gile. Anunya di mana letaknya kan semua sudah penuh itu waktu itu di situ. Tanah yang kita punya dengan izin Allah dengan sangat mudahnya itu ada yang menjual tanah itu dan gandeng sama kita. Nah, gawe yo gitu. Jadi sebelum dibikin gua itu ya terus dibisiki terus. Nah, bisikan itu ya mungkin saya anggap positif saja gitu ya. Saya anggap positif karena waktu itu kan sedang rame-ramenya akan ada duhon itu ya. Isu duhon itu ya pikiran. Tahun berapa itu Bu Haji? Tahun berapa ya? Yang gencar-gencarnya 2012. kemungkinan ya kurang lebih lah segitu ya. Nah itu alhamdulillah itu kebeli. Terus kita cari beko gitu kan. Nah, alat berat itu kan ngeruk kan harus dalam kedalaman sekian ini ya sekian kan gitu. Ada beko saya suruh baru beberapa meter itu beko ketelan. Ternyata bu itu apa bekonya ambles itu. Udah jangan naik itu bisa naik. Beko bisa naik, itu udah subhanallah luar biasa lah itu. Bisa naik, udah bekonya pulang aja. Berarti saya sewa 1 hari. Kan itu per hari sekian ratus ribu ya gitu ya. Jadinya kan per jam. Sejam kalau waktu itu hitungannya berarti itu kan 6 jam. Kita bayar yang 6 jam. Nah udah itu balik. Ya sudah itu ketelan. Jadi berarti kan gua itu tidak mau pakai alat berat. Dan ternyata setelah diselidikin Bu itu sebelum nyopir itu ini si karyawan saya suruh beliin minuman keras. Oh gitu. Jadi sopir bekonya Mabok. Jadi itu mau buat Al-Quran tidak mau. Tidak diridoi lah ya Bu ya. Ya, tapi begitu. Soalnya saya bikin danau itu cuman 1 minggu selesai itu. Yang keliling itu yang ya. muter Iya, muter ya. itu 1 minggu kan dari 6 jam kan. 6 jam ada yang 5 jam tergantung cuaca. Itu berarti kan sangat cepat lah itu ya. Daripada dengan manual gitu. Nah, cerita ya itu jadi kita kerjain pakai manual itu selama 4 tahun. 4 tahun menggali buat gua ya Bu Haji ya. Masya Itu Allah. seperti itu. Dicangkulin Bu Haji. Cangkulin. Lah kalau bego satu kerukan kan itu orang sehari nyangkul ya. Di keruk itu sehari kan. Terus sama bego kerukan itu kan apalagi kalau dapat waktu batu yang gede itu kan berapa orang itu ngerahin 30 karyawan, 30 pekerja itu gali gua itu.
30. Iya, 30 pekerja. Habis sudah jadi ke ini, terus ini kan Al-Quran. Al-Quran saya mikir ya, apa ya, tak tulis kertas ini kelembapannya segini. Kan pasti lapuk. Iya. Terus kalau pakai ibaratnya yang pakai perunggu itu kan ada yang dipahat. Ini dalam gua kan otomatis lembab ya. Mau berapa gitu kekuatan dia untuk tidak kusam. Untuk tidak, dia kan biasanya kalau perunggu kalau di dalam kelembapan tetap kusamnya lebih cepat. Perawatannya lebih sulit gitu kan. Terus misalnya kalau kita pakai cat yang di ini kekuatannya sampai seberapa. Sedangkan pinggirnya kita kan bertahan ya seumur hidup lah sampai digulungnya jagat lah, pengennya saya begitu. Nah terus kebetulan di dalam itu lagi pakai bordir kan itu salah satu yang agak sulit kan, pakai benang, pakai bahan. Bordirnya juga itu kan bukan tulisan tangan, bordiran. Kan harus kita setting komputer dulu. Tes setting, udah setting baru dimal, ke kain keras tuh, kain kertas, baru templating ke kain yang mau kita, baru dibordir. Habis itu dibordir, ini nggak nyampe setahun juga sudah nggak akan tahan, warnanya akan berubah karena apa, kelembapan. Akhirnya pakai resin katalis diblok gitu kan. Nah siapa yang bisa ini ngeblok lembaran-lembaran sukuf Al-Quran ini supaya tetap aman. Saya minta harus pakai wudhu, jangan sembarang bloknya, karena ini firman Allah, bukan firmannya orang dari sawah gitu kan. Nah terus akhirnya setting yang dapat proyek orang Wonosari. Nah itu jadi setelah kita jadi saya suruh vaksin bawa ke sana, sono baru bawa ke situ lagi. Jadi include per lembar itu memakan biaya kurang lebih 5 juta. Masya Allah. Ada lagi satu lembar. Iya. Satu lembar ya? Iya. Segini Satu ya lembar. bajunya? Iya. Tadi? Iya. Karena itu benang terbaik, bahan terbaik. Terus untuk yang tasin kan nggak mungkin nggak kita bayar kan? Supaya harokatnya, hurufnya ini tidak menyalahin ibaratnya nahwu sorofnya kan. Kan kadang-kadang ada cincong-cincong sedikit, itu kan sudah berbeda. Namanya ibaratnya cuman buatan manusia kan gitu. Jadi kan harus melibatkan banyak orang untuk mentahsin itu. Habis itu ya sudah. Jadi misalnya ada yang jadi geblek-geblek, gak berarti kan ini ulang lagi gitu kan. Ini kan kalau resin katalisnya nggak pas itu jadi double, jadi geblek, jadi kayak encer, lumer, nggak beres itu. Nah ya seiring waktu ya jadinya ya seperti sekarang itu, dengan harapan Al-Quran di masa zaman kapanpun masih tetap otentik nanti untuk para penghafal Al-Quran. Niat saya itu nanti santri masuk ke situ daurah 1 bulan dapatnya dia berapa hafalannya gitu. Nah, pengennya dalam waktu 3-4 bulan dia sudah hafiz 30 juz. Jadi semua logistik di situ, laundry di situ, jadi semuanya situ, kasur di situ, jadi nanti kalau ini kan bisa ditumpuk itu. Dan semua setting sudah kita siapkan, makanya ada WC, kamar mandi di dalam. Tempat wudhu. Iya, tempat wudhu apa semuanya. Jadi mereka penghafal Al-Quran tidak perlu keluar, jadi benar-benar di situ bertakwa. Selain berkhawat ya. Iya. Jadi fokus. Iya, jadi kita merujuk kepada Rasulullah di Gua Hiro. Benar. Itu seperti itu. Dalam hati saya di akhir zaman itu Al-Quran sangat langka yang otentik. Karena sudah banyak disalahgunakan. Kadang pakai Al-Quran juga untuk menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tukang sihir jadi macam itu yang dipakai Al-Quran juga. Jadi nanti cari yang masih otentik, Quran pojok, Quran Usmani ada di gua itu. Insya Allah seperti itu harapan saya waktu itu. Dan ya sekarang walaupun belum sempurna itu kan baru 13 juz. Cuman karena keuangan kita pandemi dan lain-lain itu sumber-sumber yang real kan semuanya
terpending ya Bu Haji. terpending itu seperti itu cerita hikayatnya ya mimpi itu terus ini dan keinginan kita untuk kholwat tadi untuk mempelajari Al-Quran dan santri-santri kita nanti finishing kan ke situ gitu finishing untuk memantapkan ilmu kebatinannya untuk buka mata batinnya itu Di situ ya. jadi supaya Al-Quran itu melekat tidak hilang Iya. itu di Istilah kalau istilah ilmu tahfiz itu mungkin ya. mungkin Jadi biar lebih kuat Kuat. pemaham hafalannya. iya jadi harapan saya itu di situ tuh nanti finishingnya terus juga selama ini kalau ada yang ketergantungan narkoba apa kita mandiin di situ Jadi kan buat bawahnya ada rehabilitasi ya Bu. iya rehabilitasi dan selama ini ya alhamdulillah Allah kasih berhasil gitu dan ini kita sudah ada gabungan dari ini mau kita dijadikan sentral untuk rehabilitasi ketergantungan Narkoba ya. narkoba itu seperti itu jadi udah bergabung sama pemerintah cuman kan kita pandemi ini kan jadi semuanya terpending semua dan sudah 2 tahun terpending bukan baru sudah 2 tahun terpending Terus di dalam gua itu kan ada ini Bu Haji ya, ada semacam kayak air ya, apa tuh namanya tuh? saluran air Saluran sama ini Bu Haji kayak kolam kecil itu ya. Oh iya. Nah itu katanya buat terapi apa tuh Bu iya Haji? terapi itu ketergantungan narkoba sama untuk memantapkan anak-anak kita kalau misalnya ada sakit apa itu kan ada ikan terapi Iya, ada ikannya yang ada kecil-kecil. ikan kecil-kecil Itu cara terapinya kayak gimana tuh Bu Haji? cemplungin aja kakinya Kakinya dicemplungin ke bawah, terus nanti diinin sama iya, ikan. sama Di apa tuh? ya di terapi sama Terus ikan sama ikan. Iya. Itu buat ngobati apa aja tuh Bu Haji? oh macam-macam Ketergantungan obat bisa. kalau ketergantungan obat kan nanti kita cuci otak itu brainwash. supaya kalau dia nggak sako Iya. kan kalau sako itu menderitanya luar biasa gitu Iya. jadi mengantisipasi sako dengan dimandiin terus ibaratnya ya kita pengaruhi otaknya ini kan alam bawah sadarnya supaya jangan sangat menderita kan kalau orang sako itu merasa tulang-tulang itu pada Nyeri remuk. ya. Pokoknya Remuk, iya. udah kayak subhanallah tidak ada daya tidak ini terus otaknya di sini pengennya ya itu karena apa obat. saking tidak kuatnya menderita sakitnya itu jadi pengennya ya itu jadi dengan cara di situ dalam kondisi kesucian ini kita kembali suci jadi keluar dia sudah tinggal kita ajarkan ilmu-ilmu keagamaan yang benar Ada metode zikirnya Bu Haji. iya kan untuk melawan itu Kalau yang tadi ikan tadi buat terapi penyakit apa tuh Bu Haji? Ikan asam itu. urat bisa Asam macam-macam urat, kolesterol semua bisa, Bu darah Haji. tinggi bisa Darah Kan tinggi juga bisa Bu Haji? bisa kan itu terus kan saraf-sarafnya yang diambil itu Oh gitu Bu Haji. iya bisa itu gitu mata juga bisa jadi fresh Jadi terang Bu Haji. terang tapi kalau mata sambil kita rebusin daun kelor Dan kelor. daun Diminum Bu kelor. Haji? dimakan Oh, lah dimakan. jadi kayak sayur bening Oh gitu. sayur bening daun kelor gitu nah itu luar biasa kalau di ikan udah terkenal itu daun kelornya Iya, ya Saya sering makan itu. iya Kelor sama ikan ya. Iya. Saya sering makan itu. Di Ini ya, bening. iya buat lauk ya Bu Haji bening ya? ya buat Terus buat itu, apa aja Bu Haji, katanya malam Jumat tuh suka ada yang zikir atau apa di situ Bu Haji? Kayak aktivitas kalau malam Jumat biasanya. aktivitas malam Jumat kita doa arwah Doa arwah. Di doa dalam arwah. gua itu ya Bu di dalam Haji? gua apalagi kalau malam satu suro itu begadang di situ Malam satu suruh Malam sampai satu subuh suruh. Bu Haji. sampai selesai sampai subuh itu sampai sekuatnya mereka begadang apa itu disakralkan masa sakral enggak itu tergantung hatinya masing-masing apakah yang doa di situ pada diijabah itu haknya Allah Subhanahu wa taala Tergantung niatnya Bu Haji. iya tapi kenyataannya yang Allah kehendakin doa di situ ini di situ munajat di situ ya alhamdulillah Kata-kata mustajab. Bu Haji. alhamdulillah banyak makanya ya mungkin salah satu jalan rezeki Ini masalah terapi nih Bu Haji. Bu Haji kan menangani beberapa pasien memiliki penyakit-penyakit ya ada yang kewanitaan ya, masalah keturunan dan sebagainya. Kira-kira metode apa yang Bu Haji gunakan nih buat memberikan apa ya semacam terapi atau obat atau solusi bagi pasien-pasiennya yang mengalami ya keluhan ya masalah-masalah seperti itu. ini kita bicara yang tadi belum punya keturunan Ya. ya. Kalau belum punya keturunan harus datang suami istri.
suami istri karena kan sekarang laki-laki mandul banyak. Iya, Bu Haji. Jadi spermanya 0 tuh ada. Jadi spornya itu cuman air. Tapi semuanya kan yang disalahkan biasanya kebanyakan perempuan. Jadi kalau laki-lakinya mandul, perempuannya subur, ya sampai kapanpun nggak bisa. Tetap aja. Tapi kalau misalnya perempuannya ada miom, ada kista, ada kanker, ada tumor rahimnya, tapi spermanya unggulan, tetap bisa hamil. Justru malah ngobatin istrinya. Saya banyak kasus yang itu punya kasus begini, itu masih SMP, SMA, tapi udah kasusnya udah lumayan parah gitu. Coba nikahkan. Bu, masih nikahkan saja deh. Siapa tahu nikahkan. Insya Allah dengan izin Allah itu hampir 75% sembuh total. Gitu. Karena keseimbangan hormon. Iya. Kalau jadi seimbang, kita tunjang dengan kemo herbal. Gitu. Tapi rata-rata sembuh total, hampir 75%. Jadi yang tidak berhasil cuma 25%. Itu. Jadi nggak bisa kalau punya keturunan itu cuma masalah suami istri. Terus kadang-kadang perempuannya biasanya sekarang karena makannya suka jorok ya. Suka jajan wae, junk food dan lain-lain. Itu kebanyakan telurnya kecil-kecil. Ovum telurnya. Ovum telurnya kecil-kecil. Nggak ketemu sama spermatozoid. Dan kebanyakan. Ini biologi nih ya Bu Haji. Ya, kan biasanya kalau semuanya itu dari tuba, dari uterus ya, dari tempatnya pembuatan telur itu kan pemijahannya di tuba falopi. Itu kadang-kadang tuba falopinya masih bersih karena belum pernah ada pemijahan di situ. Setelah terpijah terjadi ini kan baru turun ke rahim. Itu kan prosesnya begitu. Cuman kan kadang-kadang belum nyampe. Nah faktornya apa? Jadi nggak bisa kalau misalnya itu dikasih obat ini, kasusnya apa dulu? Didiagnosa. Iya, setelah kasusnya ketemu baru. Kalau misalnya ada jenis parasit, kalau parasitnya ganas, kalau dia masih gadis saya suruh nikah sambil di kemo herbal. Kalau parasit ganas harus nikah Bu Haji? Nikah. Kalau sudah punya suami berarti spermanya lemah. Kok tidak bisa membantu penyembuhan istrinya? Nah, kita perbaikin sperma suami supaya jadi unggulan. Nanti dibantu dengan herbal. Itu kalau herbalnya mahal nggak, tergantung relatif. Gitu. Kan semuanya ada tingkat-tingkatan, disesuaikan dengan hormonalnya si pasien. Itu kalau masalah dengan keturunan. Kalau misalnya dengan kayak kanker otak, stroke macam-macam, itu tergantung juga. Stroke-nya itu stroke karena pecah pembuluh darah, atau karena penyempitan, atau karena ada tumor, macam-macam. Apa komplikasi jantung, asam urat, kolesterol, jadi satu itu bisa stroke juga. Dari gula juga bisa stroke juga. Jadi dari mana sumbernya? Jadi obatnya tentunya tidak sama. Makanya Bu kalau beli herbalnya nggak bisa. Kan disesuaikan sama kasus dan hormon. Nggak bisa semuanya sama. Kalau pengen beli obat ya ke apotek saja atau ke dokter, itu kan bebas. Kalau saya nggak bisa bebas. Karena nanti salah. Hormon biar satu keluarga beda-beda. Kenapa begitu? Karena kalau doa konsultasi kita gratis. Yang bayar itu obatnya. Saya ngambil keuntungan itu untuk perjuangan saya. Kalau mau ngasih kotak amal silakan. Jadi misalnya konsultasi itu sampai delewer kayak apa, gak bayar free. Kalau situ mau amal masukin kotak amal di sini. Tapi kalau obat saya juga beli, saya ngambil beberapa persen halal. Gitu untuk perjuangan saya. Mahal nggak tergantung. Yang 200.000 ada, yang 500 ada, yang sampai 5 juta ada. Tergantung kasusnya. Gitu. Komplikasi. Ya, Bu Haji. Nah, kalau misalnya harus kemo udah stadium lanjut, kan nggak mungkin untuk 1 bulan 500.000. Kan ada obat untuk kemo itu yang untuk endang itu 1 kapsul itu ada yang harganya 25.000. Kan nggak mungkin dikasih 1. Soalnya yang lain juga harus diperbaiki. Itu seperti itu. Tapi semuanya akad. Kalau nggak punya duit ngutang boleh. Gitu. Luar biasa. Terus apalagi kalau yang skopnya operasi rawat inap nih ya. Jadi Bu Haji ada rawat inap juga ya di sana? Ada, ya? skopnya yang operasi. di lantai 2 Bu Haji? Ya lantai 2. Skopnya operasi. Yang penting sehat dulu, nanti bisa cari
duit. Gitu. Ngutang boleh kalau Subhanallah. yang penting misalnya lumpuh itu sudah lumpuh. Yang penting nanti kalau udah sehat lo cari duit bayar. Masya Allah. Gitu. Jadi saya tidak pernah minta uang di depan. Hmm. Saya kerja dulu. Kalau nggak sembuh ya terserah situ toleransinya. Kan saya sudah mengeluarkan biaya, ada perawatnya, ya, ada ininya gitu. Tapi hampir rata-rata. Dan kalau misalnya penyakitnya sudah agak lanjut, saya selalu ngomong, di kita itu 2 pilihan cepat. Kalau cepat mati cepat, kalau mau cepat sembuh cepat. Gitu. Jadi nanti jangan salahin kita. Karena kenyataannya seperti itu. Gitu. Jadi nanti apapun endingnya jangan nyalain kita. Iya. Karena kita sudah berusaha minta yang terbaik. Iya. Siap nggak? Kalau siap gimana siap? Ya sudah. Gitu. Kadang kalau Allah ini mau di tempat kita atau mau di rumah. Kalau mau di rumah Jadi silakan. Bu Haji bisa dipanggil ke rumah ya? Enggak, maksudnya meninggalnya di rumah. Oh, maksudnya gitu. meninggal. Kirain Bu Haji Kalau bisa di rumah mah enggak ya? Tetap soalnya terapinya apa? di Iya, rumah Bu Haji tempat ya, kita, di klinik Bu Haji iya. ya. Karena kan kadang-kadang kurang 40 hari kan ini sudah ada. Iya. Kalau misalnya biarin di sini di rumah juga nggak ada yang nalkin, nggak ada. Ya udah kita panggil aja santri baca yasin gini-gini. Gitu. Pas salam mungkin biasanya ya sudah Langsung. innalillahi itu seperti itu. Tapi kan semua jadi baik. Jadi baik ya. Karena Husnul sudah ada khotimah ya, kita sudah akan di depan. Iya, iya. Benar, Jadi benar. seperti Jadi jelas Bu Haji ya. Jadi kita tidak ada yang tersembunyi. Iya. Dan saya tidak minta uang dulu sebelum saya bekerja. Masya Allah. Gitu. Kalau obat lo bisa utang. Iya, iya. Gitu. Luar biasa. Bu. Terutama saraf kecepit ya. Saraf kecepit itu kalau sudah sampai lumpuh itu luar biasa. Sakitnya luar biasa. Masya Allah. Itu Yang sama. sakit. Di kita yang penting sembuh dulu. Yang penting sembuh Bu Haji. ya. Sembuh dulu. Lo bayar bisa belakangan. Masya Allah. Ibu Haji Iya. hatinya luar biasa ya. Iya. Kalau rumah sakit kan duit dulu. Iya, benar. benar. Kita DP enggak. dulu. Hah, DP dulu. Kita harus sembuh ada jaminan ya Pak. Iya, gitu. Saya kerjain dulu, tapi tetap ada akad-akatan di depan. Mau nggak sekian, gitu. Bayarnya kapan terserah. Urusan bayar situ, urusan kita jadi jalan Allah ngasih sehat itu mudah-mudahan sama kita. Itu begitu. Jadi nggak menjanjikan apapun juga. Jadi ada penyakit masalah keturunan, Ya, tumor, ya Bu Haji, ya, Macam-macam. kolesterol, hipertensi, macam-macam Bu Haji ya, kanker. pernah ada yang unik. Ini benar-benar yang unik. Itu bisa dia. Itu tempurung itu hilang. Astagfirullah. Jadi benar-benar koplak-kaplek. Itu Ya sudah Allah, berobat ke Cipto. Itu hilang selama kenapa 2 itu, Bu tahun. Haji? Yes, pokoknya hilang aja deh. Hilang aja pokoknya. Jadi kalau Astagfirullah. sampai di Cipto sana Diamputasi. satu-satunya solusi Jalan. cuman amputasi. Ya Allah. Nggak ada. Astagfirullah. Sebelum amputasi sudah tandangan dikasih tahu kita. Deh nginep aja 3 malam 15 juta. Habis itu baru malam pertama, kedua, ketiga. Ada lagi nih batoknya. Masya Allah. Habis itu terus ya udah alhamdulillah sampai sekarang Allah kasih sehat. Masya Allah. Sudah luar sampai biasa. haji punya anak lagi ini subhanallah. Bersyukur ya Bu. Wah luar biasa. Yang unik tuh Bu ya. Ya itu ya logika nggak nyambung. Iya, benar. Dalam 3 hari tempurung ada lagi. Diketok-tok ini ada lagi. Masya Tadinya tuh ronsenanya memang berapa senti hilang. Benar-benar nggak ada. Luar biasa. Itu. Jadi MRA-nya itu udah berkali-kali MRA kan. Karena kan bagaimana cara ngatasin kalau dioperasi ganti akrilik atau apa kan. Iya. Kalau akrilik kan nggak mungkin karena kan memang sudah nggak ada Iya. penyambungannya, ini sudah rontek. Ya, memang ininya nggak ada. Masya Itu Allah. jadi unik banget itu. Terus Bu Haji untuk kanker, kira kanker apa Bu yang sering Ibu tangani nih Bu? Kanker. Kanker yang paling banyak yang sekarang itu kanker rahim, serviks. Rahim sama serepit. Iya itu sekarang banyak. Karena apa? Rata-rata mereka berbuat yang kurang bagus. Oh, gitu. Dan sekarang itu sudah merebak ke anak-anak SMP. Astagfirullah. Sudah makannya nggak benar, Iya. pergaulannya bebas. Oh, Itu seperti itu. Jadi banyak yang kasusnya itu karena astagfirullah. sudah luar biasa sekarang. Sekarang ini kalau udah begitu, mau nggak nikah, sudah ada pacarnya, mau nggak tanggung jawab gitu. Sampai ada yang didomino itu. Ini ya kayak ini. Ya. Akhirnya ada yang kasihan, padahal mungkin dia yang nggak berbuat kali ya. Ya dia mau nolong itu. Masya Allah. Datang ke kita udah gendong anak dalam kondisi sehat. Padahal itu kanker stadium 4.
Secara logika kan impossible. Iya. Karena mungkin juga masih muda, daya tahan tubuh masih Kuat, bagus, iya. sel-selnya masih bagus, ditunjang sama mungkin dapat suami yang hormonalnya bisa menyeimbangkan, ditambah dengan kemo herbal itu, ya alhamdulillah. Kalau kemo medis kan kebakar ini, kalau herbal mah Herbal enggak ya? paling sampai seminggu itu kadang suka ada rasa, tapi katanya mah rata-rata enggak stabil lah gitu. Itu seperti itu. Jadi kasus kalau kanker itu kalau perempuan belum nikah suruh nikah saja. Oh gitu Bu Haji. Nah, kalau suaminya takut begini Bu Haji. Ya kan kita kasih briefing dulu kan. Gitu ya? Caranya misalnya Jangan rusak suaminya bagian takut ini. nih, soalnya. Misalnya ini nanti cara prosesnya hubungannya begini-begini kan kita pandu. Supaya kena sasaran, membantu. Takutnya ntar calonnya malah ketawa, wah punya kanker ya nggak jadi. Enggak lah, kan Takutnya gitu, kita Bu Haji. gini, kamu mau jihad enggak? Oh, gitu. Itu dapat Oh berkahnya. iya, Iya. kamu mau jihad enggak? Ini pacar kamu kondisinya begini satu-satunya yang Harus bantu. nikah. Wah, harus nikah, sekarang punya anak 2 dan sehat. Untung laki-lakinya mau Bu Haji ya. Ya subhanallah kan ini bisa sembuh dan bisa punya anak. Berarti solusinya harus nikah tuh Bu. Nikah dan kita sperma kamu bagus, kamu bisa bantu pacarmu. Dan jadi sembuh ya Bu Haji ya. Alhamdulillah. Dan subhanallah. Luar biasa itu. Kuliah itu nanti. Tapi kalau situ kuliah nyawanya hilang gimana? Walaupun memang rezeki jodoh mau di tangan Allah. Bicara soal Iya kan, rezeki jodoh mau di tangan Allah. Masya Tapi kan ada ikhtiar dulu. Seandainya panjang umur, tapi penyakitnya kayak gini setengah mati, apa enaknya? Iya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi ya sedikit wawancara kita dengan Bu Haji Asyirat yang punya Gua Quran dan juga pesantren Asyifa serta terapi kesehatan pengobatan herbal ya. Ada penyakit kanker macam-macam ya, ada berkaitan dengan keturunan dan lain sebagainya. Baik, itu saja Bu Haji, kurang lebihnya kami dari tim Sohib Channel mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sohib semua juga ya, jangan lupa di like dan subscribe nih ya. Apa shock breaker apa subscribe nih. Ya, insya Allah semua bermanfaat. Amin, Ya, amin, amin. kami akan terus menayangkan ya konten-konten yang bermanfaat, mengedukasi masyarakat ya. Bila ada sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, kita akan hadirkan. Baik, itu saja ya dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji.